Semangat pagi semuanya. Salam sehat. Selamat berhari Minggu, berakhir pekan. Semoga semua teman-teman, Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini memang kondisi sikon untuk masalah COVID belum selesai. Tetapi kita lihat bahwa semua orang tetap harus beraktivitas. Jadi nggak ada yang tidak berusaha, tetap berusaha. Jadi kita semua sama ya, harus tetap berusaha. Nah, hari ini saya akan sharing tentang kejadian yang memang pernah saya alami, dan ini adalah memang kejadian nyata gitu. Jadi ini kira-kira 15 tahun yang lalu kejadiannya. Jadi ada seorang ibu itu marah-marah besar gitu, dan dia marah-marah. Kenapa marah-marahnya? Dia marah-marahnya ke siapa? Ke suaminya sendiri. Jadi dia marah kepada suaminya karena pada saat pulang dari kerja, dia menunjukkan dan melaporkan bahwa baru saja membeli sebuah polis asuransi, dan dia menunjukkan bukti pembayarannya. Langsung istrinya tidak bisa menerima. Istrinya marah besar karena dia mengatakan bahwa hal ini kenapa melakukan sesuatu yang tanpa berunding dengan istri. Apalagi belinya asuransi yang dianggap bahwa hari ini asuransi tidak perlu. Dan ditambah pengeluaran, pos-pos pengeluaran itu masih sangat banyak, masih harus diatur. Jadi dengan pembelian asuransi, istri merasa tidak bisa menerima. Jadi kemarahan yang luar biasa kepada suaminya gitu. Nah, cerita ini sebetulnya saya dapatkan langsung dari ibu ini, dari istri tersebut. Langsung yang menyampaikan adalah istrinya. Dia menceritakan kepada saya, tetapi pada saat cerita suaminya sudah tiada pada saat itu. Jadi kejadiannya adalah pada waktu itu bapaknya ini kena demam berdarah, dan langsung kena demam berdarah bersama anaknya, salah satu anaknya, sehingga keduanya harus opname dan di dalam satu kamar bersama-sama berobat. Namun sayangnya suami tidak bisa ditolong karena kondisi trombositnya terlalu rendah. Kenapa bisa begitu? Karena berobatnya juga terlambat ketahuannya. Sampai kedua dokter, karena merasa nggak sembuh, sampai kedua dokter, dan akhirnya baru dokternya memutuskan untuk cek lab gitu ya, dan ketahuan bahwa sudah terlalu rendah, sehingga pada saat dia harus opname itu tidak bisa membackup untuk trombositnya naik, sehingga suaminya meninggal gitu. Nah, berikutnya adalah saya pada saat memproses klaim ini, karena pada saat itu saya hanya membantu karena beliau bukan nasabah saya, jadi saya hanya diberi tugas oleh perusahaan untuk membantu proses klaimnya. Nah, pada saat itu saya tanya kepada istrinya gitu, gimana Bu, pada saat dulu ikut asuransi, kira-kira planningnya kayak apa Bu? Karena saya tidak tahu sama sekali kejadiannya. Jadi saya hanya menanya, gimana Bu pengalaman Ibu pada saat ambil asuransi dulu. Nah, di situ baru istrinya bilang, waktu suami saya ambil, terus terang saya marah besar karena tanpa berunding itu. Dan saya tidak menyangka sama sekali bahwa ternyata hari ini uang ini sangat berguna buat saya gitu. Jadi dia tanya, gimana Bu, saya bisa dibantu, ini klaimnya bisa cair ya? Oh bisa, saya bilang gitu. Kemudian dia bilang lagi, bisa nggak ini lebih cepat? Pasti Bu, ini prosesnya sesuai dengan standar gitu. Jadi paling tidak 14 hari kerja. Nah, untuk ini saya bantu Ibu untuk mengumpulkan data-datanya supaya cepat Bu. Nah, ibunya tanya lagi, boleh nggak saya diberi nomor teleponnya dari orang dari kantor pusat? Siapa kira-kira yang perlu saya hubungi? Saya tanya, kenapa Bu gitu? Karena saya minta harus menghubungi supaya ini bisa lebih cepat. Saya khawatir nanti ini mungkin ada dipersulit atau bagaimana. Saya bilang nggak perlu Bu, karena Manulife sudah membuktikan klaim-klaimnya berjalan lancar, asalkan dari pihak keluarga itu mengumpulkan berkas-berkasnya, datanya juga lengkap. Jadi saya bantu Bu ini. Nah, sampai seperti itu. Jadi dia mengatakan, dan terakhir dia bilang lagi, nanti kalau Ibu bisa membantu proses klaimnya ini lebih cepat, ini cepat
cair, maka nanti saya akan memberikan sesuatu ke ibu, sebagian dari klaim ini sebagai tanda terima kasih saya. Langsung saya katakan bahwa saya dilarang menerima apapun. Kalau tugas memproses klaim ini adalah tugas seorang agent, siapapun dimanapun tugasnya adalah membantu sampai proses klaim. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Nah, akhirnya setelah selesai proses klaimnya beres semuanya, maka ibu ini kemudian kembali pulang ke rumah orang tuanya di daerah Jawa Timur, dan dia melanjutkan kehidupannya bersama kedua anaknya yang masih kecil-kecil, masih di bawah 5 tahun keduanya ini. Jadi ini kisah nyata bagi saya yang saya alami sendiri kira-kira 15 tahun yang lalu, dan ini cukup berarti buat saya untuk membuat saya lebih sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan saya saat ini. Jadi bagi saya kesimpulan dari cerita ini yaitu bahwa asuransi itu yang paling utama itu adalah memang untuk pengganti penghasilan. Karena di setiap rumah itu selalu akan ada sumber utamanya. Karena setiap rumah selalu ada kehidupan, dan kehidupan itu butuh biaya. Dan biaya itu pasti ada yang backup, nggak mungkin biaya tanpa ada pemasukan. Nah, disinilah artinya bahwa asuransi yang paling mendasar buat saya adalah untuk membackup penghasilan dari setiap rumah. Jadi memproteksi income kita semuanya untuk langkah awal. Dan tapi kalau kita melihat faktanya, maka 90% itu katanya itu wanita itu tidak setuju kalau suaminya itu beli asuransi. Itu katanya faktanya begitu. Tetapi ada fakta satu lagi, 100% istri itu katanya sih sangat setuju kalau almarhum suaminya itu punya asuransi. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa kita sebagai seorang agent, kita harus memberikan informasi tentang konsep ini, bukan tentang produknya. Tetapi kalau kita masuk ke dalam sebuah produk, maka di Manulife ada sebuah solusi, yaitu Manulife Essential Assurance. Itu adalah sebagai sebuah proteksi untuk solusinya untuk proteksi penghasilan keluarga. Sebagai contoh, 1 juta rupiah per bulan saja itu bisa kita dapatkan, atau Anda bisa mendapatkan sebuah proteksi yang nilainya bisa 1 miliar gitu. Dan itu berguna sekali untuk istri dan anak-anak sebagai pengganti ATM di dalam keluarga. Jadi pesan saya ya, jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal, karena semuanya bisa dipersiapkan. Nah, silakan Bapak Ibu, teman-teman untuk segera menghubungi financial advisor masing-masing untuk mendapatkan penjelasannya aja terlebih dahulu. Nah, nanti soal produk itu adalah solusi yang Bapak Ibu butuhkan atau tidak gitu. Mungkin ini ada yang bertanya tentang sharing dibandingkan bank gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan sebuah kompetitor yang secara langsung bisa kita bandingkan, karena fungsinya atau manfaatnya berbeda. Jadi kalau di bank memang adalah tempat kita menyimpan uang supaya lebih rapi, lebih terjaga, lebih aman, lebih bisa berkembang gitu. Dan kalau ada kebutuhan kita juga bisa mengambil dengan mudahnya. Nah, sedangkan asuransi beda ya. Jadi menabung di asuransi bukan seperti di bank. Jadi menabung di asuransi memang diprogram supaya kita tidak mudah mengambil, supaya kita benar-benar mempunyai sebuah cadangan untuk sesuatu kalau terjadi sesuatu resiko. Risiko apa? Macam-macam. Risiko meninggal di usia dini yang belum kita perkirakan sebelumnya. Dan kalau terjadi risiko sakit, bagaimana kita harus mengeluarkan dana banyak. Dan itu hasil tabungan yang sudah kita tabung dengan pelan-pelan, dirapikan dengan hasil kerja keras. Kalau itu sampai disetorkan ke kasirnya rumah sakit, tentunya kita pasti akan sakit hati, benar gitu ya. Dan yang ketiga juga asuransi itu menabung untuk menabung pendidikan anak, benar itu. Kenapa tidak di bank? Kenapa harus di asuransi? Karena bedanya kalau di bank itu hanya menerima tabungan aja, mau diambil terserah,
mau ditinggal terserah, tetapi tidak ada hubungannya dengan kalau terjadi risiko. Kemudian yang ketiga adalah risiko kita kan ada umur kependekan, ada umur kepanjangan. Nah, kalau umur kepanjangan, nah itu tadi fungsinya. Apakah kita sudah menyiapkan biaya hidup kita, segala kebutuhan kita di usia lanjut kita, gitu. Tapi kalau kita diletakkan di bank, sekali lagi itu tanpa tanpa program, tanpa planning gitu, hanya meletakkan saja. Tetapi bagaimana menghitungnya, bagaimana membaginya, bagaimana kita bisa menerima secara berkala, itu tidak diberikan di perbankan. Jadi perbankan fungsinya memang untuk meletakkan dana dan bisa kita ambil sewaktu-waktu. Gitu ya. Jadi mungkin semoga penjelasan saya ini berguna, bisa diambil, bisa bermanfaat, sehingga tidak memandang bahwa asuransi bukan sesuatu yang berguna dan sampai istrinya marah-marah untuk kalau suaminya beli gitu ya. Semoga hari ini sharing saya berguna. Sampai ketemu di lain waktu dengan sharing kasus yang lain. Salam sehat, selamat berhari Minggu.